Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Khalillah. Di video kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang integrasi API login dengan Veloci. Nah, pertama-tama apa struktur file yang harus kalian buat? Yang pertama yaitu kalian harus membuat aplikasi Flutter-nya di VS Code kalian ataupun di tools yang lain yang kalian gunakan. Nah, setelah membuat folder dan strukturnya, selanjutnya kalian harus membuat struktur file. Jadi ada beberapa struktur file yang harus kalian buat. Di contohnya di bagian lib yang akan kita isi dengan file-file untuk integrasi API ini di mendernya. Nah, di mender di sini kita ada entry point dan multi block VLOC provider dan routing segala macam. Nah, di sini dijelaskan kalau fungsi entry point aplikasi ini di sini kita untuk mendaftarkan semua VLOC menggunakan multi-block provider dan mendefinisikan neighborhood untuk navigasi. Lalu referensi website yang harus kalian gunakan itu https block library dev flutter. Coba buka. Nah, ini adalah website yang digunakan. Lalu ada neighborhood seperti website ini, yaitu navigate neighborhood. Nah, kalian bisa baca-baca dokumentasinya di website ini. Lalu apa yang kita gunakan di sini yaitu ada widget Flutter binding yang sudah initialize diperlukan jika kita menggunakan plugin yang butuh platform internal sebelum run app. Lalu kita menggunakan multi velocity provider mendaftarkan banyak velocity sekaligus dan semua widget di dalam child bisa mengakses velocity yang terdaftar. Lalu kita menggunakan context read nama blok atau context watch nama blok. Dan blok provider membuat instance login velocity dan menyediakan ke seluruh widget tree di bawahnya. Create fungsi yang dipanggil untuk membuat velocity baru. Lalu tambahkan velocity lain di sini. Kalau ada kayak blok provider, produk blok atau konteks produk blok. Nah, di halaman pertama yang tampilkan saat app dibuka, user akan auto redirect ke home jika sudah ada token yang disimpan. Lalu, portnya mendefinisikan semua neighborhood dalam aplikasi neighborhood memudahkan navigasi tanpa perlu import file halaman. Lalu ada di constant, kita buat folder constant dan di dalamnya ada file app constant.dart. Ini isinya adalah base URL dan endpoint API-nya. Ini bisa kalian lihat di sini adalah base URL utama API yang kita pakai. Semua endpoint API akan tempel di belakang URL ini. Static const string base URL HTTPS dan JSON kita pakai itu. Lalu di model kita juga bikin file yang namanya login request model.dart dan login response model.dart. Ini kalau untuk request itu data yang dikirim ke API dan kalau yang respon ini data yang diterima dari API. Lalu kita juga ada bikin yang namanya page. Di page ini ada dua. Ini ada halaman yang ditampilkan ketika kita menjalankan aplikasinya nanti. Sini ada homepage.dart adalah UI atau tampilan dari halaman home-nya dan di sini adalah login. Ini tampilan UI di halaman login. Lalu repository. Nah, ini yang juga kita bikin login repository. Login repository ini kita gunakan untuk error handling dan either left and right. Lalu ada namanya service. Service itu ada isinya adalah API service dot. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk HTTP request yang menggunakan DIO. Lalu yang terakhir ada utils yaitu session manager. Ini isinya itu buat simpan atau ambil atau hapus token. Nah,
kita akan coba tes, yaitu kita menggunakan website yang harus dibuka. Nah, ini adalah uh, create the out and find provide data about the user authentication and authorization and reference token. Nah, jadi sistemnya adalah login user and jadi login to user lalu dapat token gitu. Ini kita menggunakan dummy JSON. Kita akan coba show output. Nah, jadi ketika kita masukin username email dan passwordnya email pas, credential code API-nya include gitu. Lalu nanti outputnya bakalan seperti ini. Dia akan memunculkan ID, lalu memunculkan akses token. Ini untuk respon dan cookies. Lalu munculkan refresh token juga. Nah, ini bisa kalian juga lakukan tes di API seperti Postman. Lalu di pubdev.dio juga untuk menjelaskan package DIO-nya. Ini sangat menjelaskan BLOC. Lalu ini website pubdev package yang share reference saat menjelaskan session management. Lalu pubdev strap fp-dart itu menjelaskan header. BLOC library docs ini untuk menjelaskan konsep BLOC, kita yang bisa baca dari dokumentasinya. Lalu ada BLOC konsep untuk menjelaskan event and state-nya, dan Flutter name route saat menjelaskan routing. Nah, di PubSpec ya Mal, ini ada kita daftarin paket. Paket yang kita tambahkan itu ada beberapa seperti DIO, ini untuk request HTTP ke API. Lebih powerful dari HTTP bawaan Flutter karena punya interceptor, timeout, dan error handling yang lebih lengkap. Lalu ada Flutter BLOC, library utama untuk pola stage, manajemen BLOC, business logic component, set preference, dan menyimpan data sederhana seperti string, integer, dan ball storage perangkat. Data tetap ada, tapi meski app ditutup gitu. Dan ada fp-dart untuk functional programming, kita pakai either left right agar error handling lebih elegan. Nah, lalu di app constant.dart ini konstanta aplikasi. Kenapa bisa? Ya karena agar kalau URL API berubah, kita cukup edit di satu tempat saja. Lalu ada di login request, yaitu untuk apa tadi? Kalau login request itu untuk mengirim API. Kita kirim API, lalu di responnya akan muncul seperti ini. Jadi dia akan mengeluarkan akses token untuk kita login. Dan di API service daughter ini eh, nih dia dikonfigurasi sekali di sini, lalu fungsi post request ke out loginnya seperti itu. Nah, sekalian baca-baca sesuai yang ada di sini. Lalu mari kita coba untuk run without debugging ini. Bisa kita buka Medar, coba run. Kita lagi mencari web untuk membuka project. Ya. Kalau kalian mau lihat apa namanya tutorial lengkapnya, bisa kalian tonton di YouTube. Nih, YouTube-nya VN Dev. Folder utils Jadi dia class full apabila kita menjelaskan membutuhkan dari awal utilitas sampai tambahan gitu. step, mulai dari bikin Oke, cukup seperti ini. Nah, sekarang file-filenya, kita sampai mulai login terlebih Flutter, dahulu untuk API-nya, membuat JavaScript, Flutter, sebuah model ya. menggunakan state management, Untuk model itu DevOps. sendiri kita kasih nama login response. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
folder bisa utils tonton gitu ya, full bila kita videonya membutuhkan di sini. utilitas tambahan gitu nantinya. Oke, cukup seperti ini. Nah, sekarang kita mulai terlebih dahulu untuk membuat sebuah model ya di sini. Nah, untuk model sendiri baru namanya Dia API masih server. bikin aplikasinya American Kita bikin File-nya. di sini API server Kita sudah bikin, jadi kita akan lihat datanya gitu ya. Jadi di instrukturnya ya, login, dari await. Nah, kita jalan pakai aplikasi ini. karena di sini kita membutuhkan coba close app-nya dulu ya. Kita coba uninstall Biasanya dia udah selesai bikin semua file supaya aku dapat doang, jadi berjalan dengan dia baik. akan langsung Kemudian login. kita Kita akan lihat. coba running lagi ya untuk si aplikasinya, untuk dapat melihat perubahan yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi teman-teman jika menerapkan suatu nggak aja melihat di sini list, kalau kita restart app-nya, dia akan langsung redirect ke halaman home gitu ya, karena dia udah menyimpan, kan dia tetap eh, aktif untuk sesinya gitu ya, tetap diarahkan langsung ke halaman home. Jadi di video itu dijelaskan kalau misalnya kita coba login ya, kita login sesuai dengan yang ada dia. Kita mail, maksudnya ini harus email coba lagi email pas login. Terus untuk bersama passwordnya minus admin. Lama ya proses ini, mungkin ada sesuatu yang bikin dia ikut. Kita coba ini. Kita fix selesai. Kita kosong dulu. Tuh. Verifikasi dan lain dan semua udah beberapa kalau kita mengerjakan lain. Nah, dia selesai memperbaiki, kita akan coba run dibagi lagi. Kita tunggu selesai run.
Sebatas lagi. Nah, jadi maksudnya apa di sini login aktif token yang tersimpan di perangkat. Jadi cara kerja sistem login ini tokennya disimpan di share preference dan saat app dibuka lagi, tokennya dia akan ngecek otomatis. Nah, kalau tokennya ada dia langsung ke home. Di saat kalau kita logout, nah tokennya akan dia browser maka contohnya. Gitu kan kita coba refresh, apakah dia otomatis login tanpa harus login dulu. Nah, udah bahkan simpan karena kita udah login sebelumnya. Sampai kalau kita logout lagi, kita logout, terus kita refresh, ya otomatis nyuruh kita buat login. Jadi fungsinya tuh dia buat mengingat token kita. Jadi kalau kita udah login dan aplikasinya di refresh, kita nggak perlu login lagi. Dia otomatis mencari token kita. Kalau tokennya ada, diakses. Nah, dia bakal langsung otomatis login. Kalau kalau udah logout di status API-nya, dia juga bakalan otomatis ke logout. Bakalan nyuruh login ulang. Kira-kira begitu. Nah, mungkin sampai sini aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.